2018 atau 2017 akhir kalau nggak salah bang. Ya 2017 akhir. Itu koran Tempo waktu itu. Tempo ya? Langsung ke Tempo? Langsung ke Tempo waktu itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Ceritain episode terbaru bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini saya akan ngobrol sama salah satu teman penulis saya. Beliau ini satu fakultas. Kita seangkatan kan ya? Nggak, beda. Kalau abang 2008. Satu angkatan di atas. Oh ya, satu tahun di Beda beda 1 satu tahun. tahun. Robi Julianda. Sehat, Rob? Sehat bang. Aduh, udah lama kita nggak ketemu. Jadi ketemu sama Robi ini terakhir 2019. Ya, 2019. Sebelum corona. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Robi menulis buku, ada Menunggu Minggu Pagi. Terus ada Omong Kosong yang Menyenangkan, diterbitkan oleh Mojok. Dan Mereka Yang Tidak Berbahagia, Mojok juga, kolaborasi sama Intan. Ya, Ruhaimi Intan di Mojok juga. Dan sekarang kegiatan Robi, Kalau kegiatan sehari-hari sekarang ngajar bang. ngajar Di SD. guru SD ya. Guru SD. Karena pendidikan emang guru SD ya. Sesuai jurusan dulu kan. Kuliah Oke, di oke. pendidikan guru sekolah dasar UNP. Oke, Rob, kita nostalgia. Nostalgia buku-buku dan tulisan-tulisan, terus kehidupan hari ini. Kita balik-balik ke belakang dulu. Robi ini kan rock and roll banget dulu ya. Dulu rock and roll. Ya kalau dari gaya mungkin bang. Tapi Iya kan? Nggak rock and roll banget sih bang. Enggak, maksudnya Ya rambut gondrong. panjang, gondrong. Malah sekarang kita kebalik, Rob. Iya, karena dulu waktu zaman kuliah pengen rebel gitu kan bang. Iya ya. Kalau sekarang udah jadi guru nggak bisa rebel lagi. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, nanti ditiru sama murid-murid. Nah itu kan Oke. agak susah. Pak, nggak jadi kita jadi guru, Pak. Robi dulu kuliah PGSD kan? Ya. Kampung di Batu Sangkar. Sungai Sungai Landia itu Agam. Agam. Jalan ke Merapi bukan? Lewat kalau Merapi itu masih daerah Kota Baru. Jadi kalau Sungai Landia ini udah sekitar 15 atau 20 menit lagi itu sampai Danau Maninjau. Oh, oke. Berarti arah ke Danau Maninjau ya? Arah Danau Maninjau. Oh, jalan yang ini ya? Jalan ke Lawang itu? Ya, jalan ke Lawang, Puncak Oh, Lawang. jalan ke Puncak Lawang. Dulu buku pertama 2018 kan? Robi dulu mulai nulis tahun berapa, Rob? Mulai nulis kayaknya udah dari SMA kali ya bang. SMA ya? Ya, tapi nulis sendiri iseng gitu. Iya, maksudnya proses awalnya itu SMA. Iya, SMA udah nulis. Dulu kalau di kampus juga sering nulis, tapi kan dulu kan masih zaman Facebook tuh. Nah, jadi sering nulis note di Facebook, nanti di share Catatan. ya, catatan di Oke. Facebook. Ya sekedar itu aja sih, Bang. Pertama kali ngirim ke media itu kapan? 2018 atau 2017 akhir kalau nggak salah bang. Ya 2017 akhir. Itu koran Tempo waktu itu. Tempo ya? Langsung ke Tempo? Langsung ke Tempo waktu itu. Oke. Nekat ya Pak ya? Tapi itu mungkin apa ya? Keberuntungan pemula. Sebenarnya kan prosesnya kan nggak langsung itu kan? Ya, nggak langsung nulis, langsung kirim kan? Nggak, maksudnya bukan cerpen pertama yang ditulis dikirim bukan. ke Tempo langsung kan nggak? Emang udah latihan dulu? Latihan dulu, baru iseng ngirim. Nah, waktu itu dengar dari kawan kan, kalau Tempo ini lumayan lah. Honornya. Oke. Jadi ya udahlah cobalah Tempo gitu. Kalau nggak lolos atau nggak dimuat pun nggak masalah gitu kan. Tapi untungnya dimuat gitu. Waktu itu berapa honornya? Boleh tahu nggak? Honornya 900-an kalau nggak salah. Satu cerpen? Ya, satu cerpen 900-an. Banyak Pak. Habis dipotong pajak. Banyak ternyata. Saya nggak tahu itu. Ya. Langsung ke Tempo 2018. 2017 2017 akhir kalau nggak salah. 2017 akhir. Desember atau ya sekitaran itulah. Abis itu
Kalau untuk novel, Robi kan nulis novel nih, yang novel. Menunggu di Hari Minggu itu kan novel ya? Ya. Diterbitin Basa-Basi, Ya, Basa-Basi. 2018. Itu gimana cerita proses awalnya tuh, Rob? Proses awal nulis Menunggu Minggu Pagi itu awalnya itu cerpen dulu, Bang. Cerpen dulu? Cerpen dulu. Tapi kalau misalnya buat dikirim ke media, ke koran lah gitu kan, terlalu panjang gitu. Nah, kalau dibuat kepanjangan, kalau dibuat buku terlalu pendek. Oke. Nah, jadi akhirnya diolah lagi, dipanjangin berapa gitu. Jadi makanya buku tuh dibikin kayak 7 babak gitu kan. Oh, jadi iya. setiap hari ada misalnya dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Seminggu gitu ya? Ya, seminggu penuh dalam satu buku itu. Oh, awalnya cerpen, karena kepanjangan. Panjangan. Kalau di koran itu ada batasan ya? Iya, ada batasan. Misalnya di koran ini batasannya 1.500 kata atau 1.700 kata maksimal misalnya. Iya. Meskipun ada juga yang beberapa, tapi nggak koran, majalah biasanya yang agak panjang, bisa lebih panjang gitu kan. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih ini, Rob, lebih fleksibel sih, karena kalau digital ya kayak beberapa portal berita yang udah digital, itu kayaknya panjang-panjang juga bisa kayaknya. Panjang bisa, tapi biasanya masih ada batasannya, Bang. Oh, masih biasanya, ada batasannya ya? Biasanya. Karena orang udah terbiasa baca berita yang pendek-pendek. Jadi kalau dikasih cerpen panjang nanti udah ya jadi novel dong kalau panjang. Jadi novel. Jadi novel dong, Rob, kalau panjang. Robi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya Administrasi Pendidikan, kita satu fakultas. Ya. Terus senior. Terus sebenarnya ya yang bikin kita tuh dulu sering ngobrol itu karena sama-sama ini kali ya, sama-sama ngerasa senasib. Ngerasa senasib, ya. Ngerasa senasib. Saya nggak punya teman banyak soalnya, Rob. Sama, Bang. Sama kan? Sama. OB juga enggak. OB juga enggak. Terus karena suka nulis juga kan. Terus akhirnya pas buku Robi terbit, wah senang tuh ada dari VIP. Ya. Kalau sekarang tuh ada ini lagi tuh, Rob, yang dari VIP. Si Indra namanya. Indra. PLS tapi. Oh, PLS. PLS gitu. Luar sekolah ya. Jadi sebenarnya kita tuh dari VIP itu kita udah bisa bikin ini sebenarnya jurusan baru. Yang melenceng dari jurusan. Iya. Jurusan baru kita ajak Indra kan. Ya, VIP. Jadi teman-teman, si Robi ini salah satu penulis yang aku tuh senang banget sama tulisan-tulisan dia. Menurutku ngalir. Teman-teman mungkin bisa baca buku-buku dia. Masih bisa dibeli kan, Rob ya? Masih. Di Buku Mojok bisa, di buku online toko buku online masih banyak. Cari aja judulnya Robi Juliandra. Rob, kita lanjut nih. Dari terakhir kita ngobrol itu di Purus. Ada kedai susu gitu kan? Kedai susu. Bertiga sama Pak OB gitu. Yang sekarang udah jadi ayam bakar, Bang ya? Iya, sekarang udah jadi ayam bakar. Tapi waktu itu kita masih ini, Rob, masih ngomongin, wah, buku ya satu tahun satu buku. Ya. Sampai kehidupan berubah, ya kan? Robi sebelumnya jadi pegawai pekerja apa sih istilahnya? Sales lah, Bang, sales. Iya, marketing di sebuah perusahaan swasta. Kemudian berubah jadi ASN. Ya, ASN. Gimana gejolaknya, Rob? Ceritain, Rob. Sebenarnya nggak ada bedanya sih, Bang. Nah, kalau sekarang mungkin jam kerjanya udah lebih teratur. Itu yang pertama. Kalau di marketing dulu, buat ngejar target kan, kadang walaupun jam kerjanya sampai jam 5 misalnya kan, kadang sampai malam, sampai selesai maghrib atau sampai isya bisa tuh masih di toko gitu kan. Sekarang kan kalau udah pulang ya udah pulang gitu kan, nggak kayak dulu lah. Kalau dulu. Kalau SD jam berapa sih pulangnya, Rob? SD jam pulang murid itu jam 1 udah selesai itu kalau murid. Tapi kalau guru biasanya jam 3. Ya, jam 3. Jam 3. Tapi semenjak pandemi, nah, jadi jam kerjanya agak berkurang. Karena jam pelajarannya juga berkurang kan. Oke. Yang akhir-akhir ini, sebelumnya daring, secara online.
Kita geser dikit ya dari kehidupan penulis dengan kehidupan guru di era corona. Ya, dikit aja. Ya. Itu apa sih, jadi lebih susah apa jadi lebih gampang sih sebenarnya? Kalau Ngajarnya? guru, mungkin tergantung fasilitas kali ya Bang ya. Soalnya kalau saya kan ngajarnya di kampung, masih terhitung kampung lah gitu kan. Kalau misalnya ngajar online, kadang masih ada yang orang tuanya masih pakai HP biasa, belum pakai Android, masih ada pakai HP nggak bisa internet gitu, ya, nggak bisa internet. Dan kalaupun ada misalnya yang pakai HP, kadang sinyalnya nggak ada. Oh iya, emang karena agak pinggiran. susah, pinggiran. Jadi banyak masalah kalau dalam pembelajaran online ini. Mungkin di kota-kota ada masalah ya, tapi kalau di kampung, di masih di kecamatan itu emang agak susah. Tapi hal kayak gitu belum memancing Robby untuk menuliskan jadi fiksi. Sebenarnya menarik sih Bang. Cuman sekarang itu fokus buat menulis yang kayak gitu belum ada. Belum ada, maksudnya bukan fokus menulisnya Bang ya. Cuman gairahnya. Ada gairahnya pengen nulis yang lain gitu Bang. Jadi sekarang ada yang pengen yang mau ditulis, cuman arahnya nggak ke sana, nggak yang kayak pendidikan atau gitu. Masih kenapa Rob? Takut ya? Kalau saya takut pendidikan soalnya harus ada semacam moral gitulah Bang, ya kan? Enggak sih harusnya. Kalau pendidikan harus. Kalau fiksi. Ya, kalau kita nulis tentang pendidikan misalnya kan harus ada lah sesuatu buat orang yang baca gitu kan. Nah, kalau tulisan saya yang sebelum-sebelumnya kayaknya nggak ada pesan moral. Tanpa pesan moral. Tapi ini nggak Rob? Proses menulis sebelumnya kan dengan pekerjaan yang lebih bebas gitu ya. Sekarang Robby jadi guru SD lagi, guru sekolah dasar lagi. Itu Robby ngerasa ada tembok baru nggak dalam proses kreatif nulisnya? Tembok baru mungkin nggak ada, cuman gairahnya mungkin udah. Kalau dulu tuh masih semangat nulis, pengen bikin ini, pengen bikin itu. Kalau sekarang itu ada tapi yang nggak terlalu dipaksakan gitu. Kalau dulu kan ini harus selesai, ambisius ambisius. Misalnya pakai deadline, misalnya dalam 2 bulan harus selesai ini, atau 3 bulan, 6 bulan selesai ini. Kalau sekarang ya nulis aja gitu, nggak ada patokannya. Lebih santai. Ya lebih santai, cuman kalau lebih santai imajinasi kita kan agak tambah tumpul juga kan jadinya mungkin kan. Jadi, mungkin sih ya. Ya mungkin. Soalnya kalau diasah terus kan. Iya betul. Soalnya kayak ini, kayak kita ibaratnya kita jalan santai sama kita dikejar anjing itu pasti beda. Iya, beda kan adrenalinnya pasti beda gitu. Pasti beda. Kalau saya nih Rob, karena tiap tahun itu harus bikin buku ya, nggak ada kerjaan yang lain. Itu saya ngerasa berlari terus. Jadi harus ada yang dikejar terus. Ada terus gitu. Tapi kayaknya kalau bisa santai sih saya mau juga santai Rob. Sebenarnya nggak santai juga, karena kalau menghadapi anak-anak, mungkin dulu kan walaupun jurusan PGSD, niatan buat jadi guru nih masih agak tipis gitu Bang ya. Tapi gimana tuh? Ya dulu kan ya kayak di kampus dulu gondrong, nggak berminat aja jadi guru gitu kan. Akhirnya sekarang malah jadi guru, kan aneh. Hidup kan kayak gitu kan. Tapi kan Bapak PGSD Pak. Ya PGSD, tapi kan ada dari orang tua juga. Jadi guru aja biar enak gitu kan. Ya. Tapi jadi guru tuh mulia lah Pak. Kalau benar-benar jadi guru ya. Iya, mulia. Tapi sekarang masih proses, semoga bisa jadi guru yang baik. Gini, Rob. Ngomong-ngomong soal proses kreatif tadi kan. Robby buku yang paling baru kemarin? Yang tahun 2019 2 Pak. Oh ya, 2019 itu sempat 2 malah ya? 2. Jadi, habis itu sekarang udah 2022. Udah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 tahun ini sebenarnya Robby punya proyek apa sih? Emang sengaja nggak diterbitin dulu, pengen istirahat dulu, atau karena emang sibuk beradaptasi atau gimana? Sibuk
beradaptasi mungkin ada jam. Kalau dulu tuh lebih nyaman nulis malam dulu ya. Kalau dulu sebenarnya kan itu nggak jadi alasan juga kan, nulis tuh orang bisa aja kapan aja kan. Ya, kalau sekarang sih nggak bisa lagi ya. Udah terbiasa dulu kan, jadi mengubah kebiasaan itu susah. Nah terus kalau sekarang nulis malam sampai jam 2 atau jam 3 itu kan pagi sekolah. Nah, SD jam berapa sih masuknya? Masuknya jam setengah 8. Ya berarti jam 6, jam 7 udah harus siap-siap kan? Cuman itu sebenarnya nggak bisa jadiin alasan kan, emang pemalas saja itu. Bisa pula harus bilang alasan lah, nggak ada waktu, nggak ada ini gitu kan, nggak bisa. Tapi masih ini nggak sih, masih ada hasrat untuk menerbitkan karya nggak sih? Kan ada orang nih, Rob, ya udahlah, mungkin karena kecewa sama perbukuan Indonesia, jadi nggak nerbitin lagi gitu. atau ada yang emang ya udahlah, ada kerjaan lain, kesibukan lain gitu. Atau emang ya ini cuman waktu buat istirahat, nanti gas lagi gitu. Gimana ya? Kalau ada gairah buat menerbitkan buku lagi itu pasti ada. Cuman emang lagi sekarang masih nyusun bang, lagi ada proses ya, buku, proses nulis. Cuman belum nampak garis finishnya tuh masih nanjak-nanjak dikit gitu. Oh berarti udah mulai ditulis ya? Udah mulai ditulis. Ada beberapa. Cuman belum. Cerpen, novel? Rencananya mau bikin novel lagi. Novel lagi. Kemarin kan udah ini ya, udah 3 tahun harusnya udah ada lagi ya, ditagih sama penerbit gitu. Ada beberapa penerbit, ada yang nanya. Itu Bapak, orang susah-susah cari penerbit, Bapak malah ini kan. Ya, itulah masalahnya karena Oke. memang pemalas aja, Bang. Tapi emang ini sih ya, kadang-kadang sebagai pekerja kreatif kita emang butuh ruang untuk istirahat sih menurutku ya. Karena kalau misalnya diburu terus, aku kadang-kadang capek juga, Rob. Capek Bang. banget malah. Ada bosan nggak, Bang? Pastilah bosan. Makanya bikin podcast biar nggak bosan. Biar nggak bosan aja kan. gitu. Bikin podcast biar nggak bosan. Buku terbaru target tahun depan apa tahun ini? Tahun ini mungkin enggak. Tahun depan insya Allah kalau target ya, Rob ya. Rob, ini kan ada di sekolah Robi ini nggak sih? Sekolah tahu nggak sih kalau Robi nulis? Oh, ada beberapa yang tahu, masih ada yang nggak tahu. Tapi pernah diminta ngajarin nulis gitu nggak? Ngajarin guru atau ngajarin siswa? Nggak pernah bilang juga sih bang. Jadi penulis atau apa nggak ada bilang. Tapi kan mereka tahu. Kepala sekolahnya tahu nggak? Kepala sekolah baru mungkin nggak tahu. Nggak tahu. Habis ini dia tahu kayaknya. Karena kan ini ya Rob. Kalau untuk di daerah-daerah mungkin Robi saya juga ngerasa gitu ya. Kita tuh nggak pernah dapat pendidikan yang emang ngajarin kita tuh nulis emang untuk industri gitu. Ya. Paling kita diajarin ya nulis sekedar dasarnya aja gitu. Ya. Bagaimana sebuah tulisan sampai jadi buku itu kan nggak pernah diajarin gitu. Akhirnya kita belajarnya kita udah kuliah kita baru tahu kalau ada hal kayak gitu. Ya. Jadi kayak kalau ada guru-guru atau penulis yang di sekolah mungkin hal-hal kayak gitu bisa dioptimalkan harusnya ya. Harusnya gitu. Tapi Robi keberatan nggak kalau diajak ke gitu ngajar gitu tentang nulis di luar kerjaan? Kalau di sekolah nih, di sekolah nggak juga sih bang. Cuman nggak ada yang nanya. Cuma nggak mau juga ya ini ya? Iya, nanti kalau kita yang terlalu menawarkan nanti kita yang gitu kan. Sok luang mah gitu. Iya. Sok luang mah gitu kan. Sok penulisan. Jadi nggak mau itu juga sih. Kalau misalnya ada yang minta atau apa, ya boleh gitu. Tapi kalau untuk di Sungai Landia, sungai apa tadi? Sungai Landia ya. Yang nulis selain Robi siapa sih? Ada Rob? Yang nulis buku ya? Buku. Siapa ya? Nggak. Kalau yang setahu saya nggak ada sih. Belum ada ya? Belum kayaknya, tapi nggak tahu lah ya. Yang nggak kita jangkau ya? Kita jangkau kan nggak tahu kan. Mungkin yang dikenal nggak ada sih. Soal tulisan, Robi itu kedua bukunya Omong Kosong yang Tidak Menyenangkan. Omong Kosong yang Menyenangkan, ya. sorry. Terus Mereka yang Tidak Berbahagia. Itu kan
tema-tema yang dekat dengan orang-orang frustasi. Iya kan? Tema-tema yang dekat sama orang yang kayaknya ya udahlah, jalanin aja lah gitu. Dibilang pesimis atau sinis gitu lah. Sinis gitulah ya. Kenapa waktu itu ngambil tema-tema semacam itu? Mungkin karena bacaan yang pertama. Terus waktu itu lagi suka banget sama Dio. Tahu Bang? Dio. Armandio. Sabda Armandio. Armandio. Ya. Jadi Sabda Armandio tuh bikin buku judulnya Kamu. Jadi vibe-nya mungkin ya. Oh iya, masih kayak gitu. Jadi yang lagi sampulnya gambar mobil ya. Ya, warna biru. Warna biru. Iya. Itu sebenarnya mungkin bacaan. Yang kedua emang apa yang lagi kita sukai gitu kan. Jadi pengen nulis kayak gini juga atau pengen nulis kayak itu juga. Gini. Dan kayaknya umur kehidupan di saat-saat itu ya ada di fase itu nggak sih? Ya udahlah, jalanin aja, capek gitu. Iya sih Bang. Iya ya. Karena di usia segitu kan ya masih nggak tahu kan mau. Dia nggak tahu mau ngapain gitu kan. Mau lanjut sekolah malas. Malas banget. Mau lanjutin pendidikan malas. Mau kerja ini banyak itulah Bang. Tapi intinya emang saya waktu itu emang pemalas, mungkin lebih suka tidur gitu, kerjaan tidur apa gitu. Makanya bikinnya yang aneh-aneh. Tidur, saya juga tidur Rob sampai siang gitu. Iya. Makanya nggak berani jadi guru. Kamu luar biasa berani jadi guru. Ya padahal dulu tidurnya kan ugal-ugalan kan. Ugal-ugalan kan. Sekarang jadi rapi banget Pak Robi. Aduh. Sekarang di kehidupan yang baru dari Padang pindah ke Sungai Lantia. Ya. Secara iklim sebenarnya itu jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang. Iya kan? Karena kan dekat pegunungan tuh. Kalau Padang kan walaupun nggak kota-kota besar ya berisik juga sih. Berisik ya. Itu bikin apa ya dampaknya terhadap Robi ini di luar kerjaannya Rob ya, terhadap proses, apakah itu keinginan untuk menulis, apakah itu proses kreatif berpikir gitu, karena kayaknya proses kreatif berpikirnya juga nggak berhenti ya. Kalau orang berhenti nulis ya proses kreatif berpikir ngelamun kayak gitu kayaknya nggak berhenti gitu. Nggak berhenti, masih tetap jalan Bang ya. Jadi lebih ideal atau lebih enak di Padang kalau untuk proses kreatif? Kalau dulu masih sama sih Bang, dulu kebanyakan nulis tuh di kampung malah. Oh, dulu di kampung ya? Nah, jadi dulu kan bolak-balik Padang kampung. Jadi lebih banyak nulis itu di kampung. Di kampung. Dan tulisan-tulisan pun kan masih banyak balik ke kampung lah intinya. Iya, tema-temanya, settingnya juga kayaknya itu ya. Anak muda yang balik ke kampung atau apa yang semacam itu. Jadi ada keterikatan sama kampung nih besar sekali kalau buat saya. Prosesnya, naskah yang lagi dikerjain sekarang masih pakai setting kayak gitu? Ya, hampir lebih kurang lah Bang. Masih tentang kampung, cuman ada beberapa kalau bisa hal-hal yang mungkin di kampung sudah biasa, mungkin sama orang lain, wah ini beda lagi, mungkin ya itu pengen. Dan nama-nama tokohnya juga nama-nama lingkaran kampung ya? Ada tuh Malano, ya Malano kan? Ya, Malano. Tokoh-tokohnya juga tokoh-tokoh lingkaran kampung. Dan itu sebenarnya yang bikin salah satu, yang bikin Robi khas sebenarnya. Kayak Arafat Nur kan dulu-dulu tuh dia nulis tentang Aceh karena dia orang Aceh, dan kalau ingat tentang Aceh ya saya ingatnya Arafat Nur karena saya bacanya Arafat Nur gitu. Kalau Robi kayaknya juga beberapa karyanya juga fokus ke daerah dekat Merapi atau daerah-daerah sekitar situ ya. Dan itu jadi kekuatan tersendiri. Tapi sebenarnya perihal nama itu mungkin dulu karena pusing mikirin nama Bang. Pusing mikirin nama, jadi nama tokoh ya? Ya, nama tokoh kan buat
kalau di novel kan pengen namanya apa gitu. Iya, kan. iya, Nanti misal dibikin nama yang terlalu kota nggak sesuai dengan settingnya atau yang terlalu Ya kampung, masa orang tinggal di desa namanya. Ya akhirnya comot nama tetangga, nama Oh, itu teman. nama tetanggamu? Ya, Bayar royalti nggak? soalnya itu kan gelar bang ya. Oh iya iya Nah, iya. Jadi kayak datuk gitu nggak? CD kali ya? CD misalnya Kalau di Pariaman kan Pariaman ya? hampir semua laki-laki Pariaman banyak orang nganggapnya CD gelar. gitu Ya, kan. CD, Ajo jadi- gitu-gitu ya. ya. Ajo misalnya ya. Emang semacam itu aja bang. Jadi dulu tuh susah cari nama, jadi nama apa yang cocok gitu kan misalnya kan. Ya udah nama teman-teman aja diambil, nama orang-orang di kampung. Kemudian udah terbiasa sampai sekarang ya udah mungkin itu jadi Dan itu jadi ciri khas identitas akhirnya. ya setidaknya ya orang tahu kalau kita ini nulis masih ada hubungannya dengan Iya iya iya. Betul. kalau Bang Boy ini kan produktif gitu kan bisa Kalau dibilang saya yang sangat ditanya. Oke. sangat produktif Oke, gitu oke. dalam 1 tahun bisa berapa buku 2-3 2 sampai 3. 2 sampai 3 itu kan nggak semua orang bisa kayak gitu kan Bang. Iya Ya. sih ya. Dan Cuma semua banyak orang- yang bisa sih. Banyak yang bisa ya. Ada Terelie. Ya Sekarang ada JS Kairen. ya tapi kan kalau saya yang kenal kan Bang Boy. Iya, Jadi iya, pengen iya, nanya betul. sama Bang Boy itu motivasinya itu apa sih Bang? Biar Kalau ini Rob, kalau saya sih karena emang nggak punya kerjaan yang lain ya. Rob. itu yang pertama. Ya karena ini kan bagian dari apa ya? Ya sama lah kayak kamu ngajar ke sekolah. Ya kamu kan karena udah PNS, ASN, ya nggak mau ngajar ke sekolah gitu. Iya, Kalau aku juga kayak gitu, mau nggak mau ya aku nulis. harus nulis ya. Apalagi sekarang umur udah di atas 30, nggak mungkin lagi nih aku ngelamar kerjaan di bank nggak diterima lagi Iya. kan. Gitu. Itu udah kayak kutukan nih sebenarnya. Kamu beruntung menyelamatkan diri cepat. Tapi kan kalau Bang Boy kan dari dulu kan dajang. Iya dari awal, 10 tahun, karena kan, pilihan dari awal sih. Jadi dari emang ada target gitu. Bang ada target Bang. Setiap tahun ada target yang pengen dicapai gitu. Sebenarnya kan itu yang susah tuh menjaga konsistensi itu kan Bang. Sebenarnya kalau menurutku kita emang harus punya target. Punya target. Kalau kita nggak punya target ya leha-leha kan gitu. Iya. Kayak Robi lah. Robi waktu itu punya target, oh ini selesai nih dalam 3 bulan gitu. Harus Iya. selesai dalam 3 bulan. Iya. Berarti kan ada usaha untuk menyelesaikan itu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada target, ya udahlah. Kapan mood angsur, kapan mood angsur. Gitu. Tapi kalau penulis zaman sekarang nggak bisa berdasarkan mood aja kan Bang. Memang harus tetap nulis kan. Kalau ditunggu mood Kalau kapan? iya betul. Kalau menurutku sih sekarang itu tantangannya Rob. Kalau kita nggak nulis setiap tahun, kita dilupain orang lagi. Lupain. Ya sekarang zamannya cepat lupa Bang ya. Iya orang sekarang kan pelupa kan. Iya. Makanya apa aja di Indonesia ini kayaknya dilupain. Iya, Orang bikin kesalahan ya besok juga dilupain lagi kan. Nah, paling tantangnya itu sih Rob, kalau ya minimal satu tahun lah. Satu tahun itu minimal, udah paling minimal Bang ya. Menurutku ya, minimal satu tahun. Jadi rentangnya itu orang masih baru mau lupa udah dikasih ingat lagi. Ya Rob. Ayolah. jadi waktu itu kita punya grup ya, ada beberapa ya, Maulidan. Oh iya ada Ya, grup Robi. Grup Ada WhatsApp. Dafriansah gitu yang Iya, punya terbitan iya. Gramet itu. Mm-mm. Sekarang di grup itu yang tertinggal cuma saya. Saya masih Bang. Iya, ya masih maksudnya. Tapi kan nggak nerbitin lagi, belum nerbitin Iya, lagi. Ya. Tapi Iya kan? rencananya dulu mau nerbitin bareng ya. Iya, nerbitin bareng gitu. Ya, cuman belum kesampaian mungkin. Cuman emang susah sih kayaknya nerbitin bareng itu nyatuin frekuensi kali ya. Ya, itu pertama. Terus kalau mau bikin buku misalnya temanya apa, Iya, kalau iya, bisa iya, kan iya. disesuaikan kan. Mm-mm. Jadi ada garis Benang merah. Nah, ya ada benang merahnya dalam setiap buku itu kan. Memang itu yang memang susah. Kalau sekarang sih untuk proyek kolaborasi kayak gitu, aku udah putus asa, Rob. Sama Bang, udah dari dulu Bang. Karena kan sering kan aku ngajak Rob, Iya. beberapa kali lah gitu. Ayolah kita kolaborasi, bikin bareng, kerja bareng Iya. gitu kan.
Kalau sekarang sih aku lebih berharap ya udahlah teman-teman produktif sendiri-sendiri aja, kita saling dukung aja udah gitu. Karena kalau nyatuin banyak kepala itu susah banget. Ya, itu memang susah banget kan. Ya. Rob, selain project novel, Robi nulis apa aja, Rob? Sekarang ada puisi, ada apa gitu? Atau sebagai PNS ada ini nggak sih? Nggak pernah nulis puisi, Bang. Ini cerpen ya? Cerpen ada. Cerpen. Tapi kok sebagai PNS ada ini nggak? Ada poin tersendiri nggak kalau kita nerbitin buku? Katanya sih ada sih, Bang. Katanya ada, ya? Katanya. Tapi nggak tahu juga lah, Bang. Tapi harus buku khusus gitu? Itulah, nggak tahu lah apakah itu khusus pendidikan bukunya atau bisa fiksi atau bagaimana. Belum apa juga. Soalnya banyak ini, Rob, banyak guru-guru tiba-tiba nerbitin buku gitu kan. Ya, buat naik pangkat. Iya kan? Iya gitu. Banyak guru tiba-tiba nerbitin ngejar poin buat apa gitu kan. Kadang dicetak cuma 1. Iya. Ya nggak masalah sih ya. Iya, nggak masalah. Cuman kan pengennya bikin buku tuh nggak sekedar untuk ngejar ISBN. Nggak sekedar buat ngejar ISBN atau ngejar naik pangkat itu ya, Bang. Iya sih. Oke, Rob. Rob, makasih udah ngobrol ya, Rob ya. Nanti kita ngobrol lagi lebih panjang, tapi pas ada buku baru. Siap. Insya Allah. Ini kayaknya tayang tahun ini. Jadi kalau tahun depan Robi belum nerbitin buku juga, aku ajak lagi ke sini, aku omelin. Kayak Bang Patris kemarin, Bang. Iya. Ya, Bang Patris kemarin kan kampe nulis apa ini? Jadi Amel tolong ya dibantu ya. Terima kasih udah nonton episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.